Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Ayu Nareswari SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen di kelas 4 manajemen 4. Jadi kali ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Apilsa Delavana dengan NIM 224125805 dan juga satu rekan saya Anggun Engdana Zulfa dengan NIM 224125867. Jadi pada video kali ini yang sebenarnya dipresentasikan minggu ini secara Zoom. Jadi kali ini kami membuat video untuk mempresentasikan materi dengan judul keputusan pembelian berbasis unsur afektif. Jadi untuk yang pertama saya akan bahas mengenai afektif dan keputusan pembelian. Nah, jadi afektif dalam konteks keputusan pembelian ini merujuk pada perasaan dan juga emosi yang terkait dengan produk, merek, atau pengalaman pembelian ini menurut Schiffman dan juga Wiesenfeld. Nah, kita bahas pertama dulu mengenai perasaan. Jadi pada afektif dan juga keputusan pembelian ini ada 5 poin yang akan dibahas teman-teman. Yang pertama yaitu perasaan yang saya sebutkan tadi. Jadi perasaan ini yaitu respon emosional terkait dengan objek atau pengalaman. Nah, jadi respon emosional terkait objek atau pengalaman yang telah dialami tentunya ya, itu termasuk sebagai poin perasaan pada afektif dan juga keputusan pembelian. Pada poin yang kedua yaitu emosi. Nah, emosi ini apa? Emosi ini pengalaman subjektif yang melibatkan perasaan dan juga fisiologi. Masih menyangkut dengan perasaan pada poin pertama. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu mengenai kepuasan. Kepuasan ini merupakan perasaan positif. Nah, di sini perlu digarisbawahi positif ya teman-teman. Jadi, kepuasan itu tentunya perasaan yang dirasakan yang bersifat positif ketika konsumen telah melakukan pembelian entah itu pembelian barang ataupun jasa yang telah dirasakan. Jadi perasaan positif yang terkait dengan pengalaman pembelian dan penggunaan suatu produk itu merupakan poin pada kepuasan. Kemudian poin yang keempat yaitu kesetiaan. Nah, setelah konsumen merasakan kepuasan, tentunya konsumen ini akan mengalami kesetiaan atau keloyalan gitu ya. Kesetiaan. Jadi kesetiaan ini dapat muncul ketika konsumen ini telah mengalami kepuasan akan produk yang dibeli, akan produk yang telah dirasakan atau jasa yang dirasakan, seperti itu. Entah dari produknya yang baik atau pelayanannya yang baik, seperti itu. Jadi kesetiaan di sini itu niat konsumen untuk tetap membeli produk tertentu. Jadi di situ setelah merasa puas, jadi konsumen merasa harus setia kayak gitu. Kemudian poin yang kelima itu pengalaman, teman-teman. Pengalaman di sini yaitu keseluruhan pengalaman konsumen dalam membeli atau menggunakan produk tertentu. Jadi pengalaman ini sesuatu yang telah dialami atau dijalani konsumen selama pembelian barang atau jasa tersebut, seperti itu. Itu menyangkut dengan 5 poin pada afektif dan keputusan pembelian. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk ke slide kedua, yaitu kita akan membahas mengenai peran emosi dan perasaan dalam membentuk preferensi dan juga niat pembelian. Jadi pada slide kedua ini kita akan membahas 4 poin teman-teman. Yang pertama yaitu pengaruh terhadap preferensi, yang kedua yaitu pengaruh terhadap persepsi kualitas, yang ketiga ada pengaruh terhadap niat pembelian, dan poin keempat yaitu pengaruh terhadap kesetiaan merek. Kita bahas satu persatu dulu, yaitu yang pertama tentang pengaruh terhadap preferensi. Apa sih pengaruh terhadap preferensi itu? Jadi pengaruh terhadap preferensi ini adalah sejauh mana suatu faktor seperti kualitas, produk, harga, promosi, atau latar belakang budaya mampu membentuk, mengubah, atau mengarahkan kecenderungan seseorang dalam menyukai atau memilih sesuatu di antara berbagai pilihan yang ada. Jadi anggapannya latar belakang atau seperti alasan internal ya, seperti harga, kualitas suatu barang ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai pengaruh terhadap persepsi kualitas. Nah, jadi tadi sedikit dibahas sedikit pada persepsi terhadap preferensi ya. Jadi kualitas ini sangat menentukan konsumen untuk
menentukan pilihannya atau pilihan terakhirnya, keputusan terakhirnya dia akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan itu melihat dari kualitasnya. Kualitasnya ini dari mana? Dari promosi, dan sebagian besar konsumen itu melihat kualitas produk itu dari ulasan yang ada. Jadi dari konsumen yang sebelumnya telah merasakan produk atau jasa tersebut, kemudian dilihat ulasannya seperti apa, seperti itu. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga mengenai pengaruh terhadap niat pembelian. Pengaruh terhadap niat pembelian ini sangat menentukan konsumen untuk menentukan keputusan terakhirnya untuk antara membeli atau tidak produk tersebut. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu pengaruh terhadap kesetiaan merek. Kesetiaan merek ini muncul ketika produk atau jasa yang ditawarkan itu bisa memuaskan konsumen, entah dari pelayanannya ataupun dari kualitasnya atau dan juga harga. Intinya alasan internal yang membuat konsumen itu merasa setia atau akan setia pada suatu produk atau jasa tersebut. Lagi teman-teman, kita masuk ke slide ketiga, yaitu mengenai faktor-faktor emosional yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi pada slide ketiga ini kita akan membahas 6 poin. Yang pertama mengenai keputusan emosional. Jadi pada keputusan emosional ini, seperti konsumen itu cenderung memilih produk dengan layanan yang baik. Nggak cuma produk sih, tentunya juga jasa ataupun yang lainnya. Jadi konsumen itu tentunya juga melihat dari pelayanan yang diberikan oleh owner atau adminnya, seperti itu. Jadi pelayanan ini baik atau tidak itu sangat mempengaruhi kesetiaan pembelian. Kemudian yang kedua kita masuk ke emosi negatif. Nah, emosi negatif ini merupakan kecemasan, bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi seperti itu. Jadi seperti misalnya pelayanan yang nggak baik itu juga sangat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. Kalau memang ada customer yang bertanya tentang produk ini ready nggak kak, ataupun jasa ini kira-kira berapa ya kak, kayak gitu, kemudian pelayanannya kurang baik, responnya kurang baik atau kurang ramah, itu juga mempengaruhi terhadap keputusan pembelian konsumen, seperti itu. Poin yang ketiga itu hubungan emosional. Nah, konsumen ini lebih memilih merek yang mereka punya hubungan emosional, yang saya jelaskan di poin pertama dan juga poin kedua. Jadi tentunya adminnya atau ownernya itu tentunya harus ramah, intinya yang bersosial langsung dengan konsumen, seperti itu. Jadi kemudian yang keempat itu pengalaman emosional. Pengalaman emosional ini itu pengalaman pelayanan positif juga mempengaruhi. Jadi tadi menyebutkan hubungan emosional yang secara negatif, yang sekarang pengalaman emosional secara positif, seperti itu. Kemudian yang kelima, asosiasi emosional. Nah, asosiasi emosional itu memainkan peran penting juga. Meskipun dari 4 poin sebelumnya itu penting, jadi asosiasi emosional juga tentunya penting juga. Yang terakhir, poin yang terakhir itu pengaruh sosial. Nah, jadi pengaruh dari lingkungan sekitar. Misalkan, dari lingkungan sekitar ada yang namanya promosi secara word of mouth. Seperti rekomendasi dari tetangga, rekomendasi dari teman, itu juga sangat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian suatu konsumen atau seorang konsumen, seperti itu. Lanjut teman-teman, kita masuk ke slide yang keempat, yaitu mengenai hedonic buying motives. Jadi pada hedonic buying motives ini kita membahas juga strategi pemasaran untuk menarik konsumen yang mencari pengalaman hedonik. Namun sebelum itu kita membahas pengertiannya dulu. Apa sih hedonic buying motives itu? Jadi hedonic buying motives itu mengambil dari motivasi sendiri, motivasi yang mendorong konsumen untuk membeli produk atau layanan karena keinginan untuk merasakan kesenangan dan juga kepuasan secara emosional. Tadi saya sebutkan ada 3 strategi ya. Nah, strategi yang pertama itu menggunakan gambar dan pesan yang dapat menarik emosional. Nah, jadi kalau promosi produk atau jasa tentunya ada gambarnya dong, ada gambar yang menggambarkan suatu produk yang ditawarkan, seperti itu. Kalau nggak ada gambarnya, kita kan nggak mungkin menawarkan suatu tulisan saja. Jadi gimana cara konsumen percaya kalau nggak ada bukti realnya, seperti itu. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu mengembangkan produk dan juga menawarkan pengalaman yang menyenangkan. Jadi tentunya kita membagikan pengalaman yang menyenangkan kepada konsumen supaya konsumen ini tertarik untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian strategi yang ketiga itu ada menggunakan influencer ataupun selebriti untuk promosi ini biasanya. Jadi kita menggunakan orang-orang yang anggapannya terkenal supaya mereka, karena mereka memiliki banyak followers anggapannya, jadi mereka itu bisa mempromosikan secara maksimal, seperti jadi banyak juga viewersnya, seperti itu.
Lanjut kita masuk slide kelima, yaitu mengenai jenis-jenis pengalaman pembelian hedonik. Nah, pada slide kelima ini kita memiliki 3 poin juga yang akan dibahas. Yang pertama mengenai sensasi. Sensasi sendiri itu melibatkan pengalaman sensorik yang intens dan memuaskan seperti rasa, bau, dan juga lain-lain, seperti misalnya rasa makanan yang kita beli atau produk kita beli, bau dari produk kita beli, itu merupakan poin sensasi. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai estetika. Estetika ini biasanya bisa dilihat dari packaging seperti itu, atau tampilan produknya seperti apa. Nah, ini melibatkan pengalaman visual dan artistik yang memuaskan, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti keindahan, harmoni, dan juga lain-lain. Kemudian poin yang ketiga yaitu merupakan kepuasan pribadi. Nah, pada poin ini itu melibatkan pengalaman yang memuaskan secara emosional dan juga psikologis, seperti kebanggaan setelah membeli produk atau merasakan jasa yang telah mereka rasakan atau mereka beli, seperti itu. Selanjutnya, pada slide kali ini kita membahas mengenai pengalaman pembelian hedonik dapat mencakup beragam jenis pengalaman yang memberikan kesenangan berdasarkan aktivitasnya. Nah, pada poin kali ini atau pada slide kali ini kita membahas 6 poin. Yang pertama merupakan pengalaman liburan, kemudian pengalaman kuliner, pengalaman hiburan. Tadi yang poin pertama itu liburan, teman-teman. Yang ketiga ini hiburan. Kemudian ada pengalaman spa atau kecantikan, yang suka ke salon-salon kayak gitu. Kemudian pengalaman belanja, entah belanja dimanapun, tadi mall, di pasar, di supermarket, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu pengalaman wisata kuliner. Dan pada slide ketujuh ini kita membahas mengenai motif pembelian hedonik, yaitu mempengaruhi preferensi konsumen. Nah, jadi pada poin yang pertama itu pengaruh pada pembelian produk. Nah, pada poin pertama ini konsumen itu motif hedonik lebih memilih produk yang menawarkan pengalaman memuaskan secara estetika, sensorik, dan juga emosional. Lanjut poin yang kedua, itu pengaruh pada keputusan merek. Nah, jadi pada poin yang ini itu mempengaruhi preferensi konsumen terhadap merek yang menawarkan pengalaman memuaskan secara hedonik. Pada poin yang ketiga itu pengaruh pada pemahaman pembelian. Nah, pada poin ketiga ini konsumen itu cenderung mencari pengalaman pembelian yang menyenangkan dan juga memuaskan. Sedangkan pada poin yang keempat itu pengaruh pada loyalitas konsumen. Nah, jadi konsumen itu menjadi lebih loyal pada produk tersebut ketika produknya itu memuaskan, pelayannya memuaskan, produknya itu sesuai ekspektasi, seperti itu. Itu merupakan motif pembelian hedonik mempengaruhi preferensi konsumen. Ada 4 poin yang telah dibahas tadi. Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai impulsive buying dan juga motivasi di kalangan Gen Z. Jadi riset dari beberapa pakar mengidentifikasi bahwa salah satu motif pembelian yang sedang populer di kalangan Gen Z adalah impulsive buying. Sementara itu, Gen Z yang tumbuh dalam era digital yang terhubung dan bergerak cepat membawa perubahan signifikan dalam perilaku konsumen. Jadi impulsive buying itu juga nggak semerta-merta terjadi begitu saja dalam diri seseorang, teman-teman, khususnya pada kalangan Gen Z. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya impulsive buying. Ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama ada pengaruh media sosial. Media sosial sangat berpotensi memengaruhi Gen Z dalam impulsive buying. Hal ini kan selaras tuh sama kehidupan mereka yang sangat lekat ataupun sangat erat dengan dunia digital atau media digital seperti fitur belanja, instan, in-shopping, dan juga algoritma yang terus menampilkan barang kesukaan Gen Z yang membuat mereka tergiur tanpa berpikir panjang. Kemudian yang kedua ada bentuk ekspresi diri. Pembelian barang virtual seperti skin dalam permainan ataupun filter yang unik di platform media sosial itu juga merupakan salah satu contoh yang namanya impulsive buying yang melibatkan digital dan juga virtual. Jadi Gen Z itu lebih menggunakan fashion ataupun barang digital sebagai alat untuk menunjukkan identitas dan juga karakter mereka, karena adanya dorongan internal agar diakui dan terlihat unik seperti itu, yang membuat mereka jadi impulsif dalam pembelian demi estetika diri. Yang ketiga ada experience ataupun pengalaman. Gen Z cenderung memilih produk ataupun layanan yang menawarkan pengalaman yang diiringi dengan cerita yang unik seperti sensasi dari promosi kilat ataupun flash sale, kemudian berburu diskon ataupun kepuasan emosional saat membuka paket yang estetik. Kemudian yang keempat ada sustainability ataupun etika lingkungan. Isu keberlanjutan ataupun etika lingkungan dapat memicu impulsive buying khususnya pada
produk yang memiliki misi keberlanjutan dan juga komitmen bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian ada yang kelima, yaitu dampak peer pressure dan juga FOMO. Pengaruh teman sebaya dan juga rasa takut ketertinggalan dapat memicu impulsif buying di kalangan Gen Z. Dan yang keenam yaitu faktor yang keenam yaitu keterlibatan dalam komunitas online dan juga klub peminat yang menekan rasa identitas dan juga keanggotaan sudah menjadi keharusan bagi Gen Z, seperti itu. Jadi itu beberapa faktor dari yang menyebabkan seseorang tersebut mengalami atau melakukan yang namanya impulsive buying. Kemudian setelah menjelaskan mengenai beberapa faktor yang terjadi terhadap diri seseorang, faktor internal juga faktor eksternal, kemudian bagaimana terhadap pembelian impulsif di toko fashion. Jadi pembelian impulsif di toko fashion itu dikategorikan sebagai keputusan pembelian berkualitas rendah, teman-teman, karena tindakan yang tidak direncanakan seperti itu. Peneliti mengidentifikasi 8 penurunan kualitas yang terjadi akibat dari adanya impulsive buying. Yang pertama ada aspek kinerja. Saat terjadi impulsive buying, konsumen hanya terpesona oleh tampilan luarnya saja, seperti warna ataupun model yang viral. Mereka mengabaikan kinerja utama pakaian seperti daya serap keringat, kelenturan bahan, dan juga kenyamanan saat mereka menggunakan pakaian yang mereka kenakan, seperti itu. Kemudian ada aspek fitur. Dimensi fitur ini merujuk pada karakteristik tambahan yang melengkapi fungsi dasar dari pakaian aksesoris. Untuk memicu pembelian impulsif, toko fashion itu biasanya menekan harga serendah mungkin. Caranya adalah dengan membuang fitur-fitur sekunder yang penting, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada yang ketiga, yaitu aspek keandalan. Dimensi ini merujuk pada kemungkinan sebuah produk mengalami kerusakan dalam jangka waktu tertentu. Jadi produk fashion yang dibeli secara impulsif seperti itu memiliki keandalan yang sangat rendah, teman-teman. Pakaian tersebut tidak konsisten mempertahankan kualitasnya, bahkan dalam hitungan hari saja itu sudah bisa rusak seperti itu. Beberapa hari setelah dibeli, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ada aspek kesesuaian standar. Dimensi kesesuaian merujuk pada sejauh mana sebuah produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Karena konsumen membeli terburu-buru tanpa mencoba, seperti fitting, atau tanpa memeriksa detail ukuran, seperti ukuran mereka itu berapa, terus panjang juga berapa, itu kan biasanya kan sulit untuk menyesuaikan kalau kita belinya itu secara online, seperti itu. Jadi mereka itu sering mendapati produk yang tidak standar dengan kualitas ataupun standar industri, seperti itu. Kemudian yang kelima ada aspek daya tahan. Dimensi ketahanan merujuk pada bagaimana sebuah produk dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan penggunaan normal. Produk fashion yang dibeli secara impulsif biasanya itu berasal dari industri fashion yang menggunakan bahan baku yang murah. Pakaian ini dirancang untuk bertahan lama, melainkan pakaian ini itu dirancang bukan untuk bertahan lama, teman-teman, melainkan hanya untuk mengikuti tren sesaat, seperti itu. Dan yang keenam ada aspek kemudahan perbaikan. Dimensi ini itu merujuk pada kemudahan dalam melakukan perbaikan ataupun penggantian produk yang rusak ataupun cacat. Transaksi impulsif buying seringkali terjadi di toko retail cepat atau e-commerce dengan sistem flash sale, seperti itu. Dengan tempat-tempat ini memiliki layanan purna, jual ataupun after sale service yang sangat minim ataupun tidak menyediakan garansi sama sekali, seperti itu. Kemudian ada yang ketujuh yaitu aspek estetika. Aspek ini itu dimensi ini merujuk pada bagaimana sebuah produk terlihat, terasa, dan sejauh mana harus memenuhi preferensi estetika individu. Estetika adalah pemicu utama impulsive buying. Namun keindahan tersebut seringkali bersifat semu karena manipulasi pencahayaan toko dan juga estetik atau edisi foto katalog yang berlebihan di media sosial. Kemudian yang kedelapan ataupun yang terakhir yaitu dimensi kualitas yang dirasakan, merujuk pada persepsi konsumen tentang kualitas produk yang dapat dipengaruhi oleh merek, citra merek, dan juga reputasi merek. Setelah
euforia emosional ataupun rasa senang saat belanja instan itu mereda, logika konsumen akan kembali berjalan. Di titik inilah persepsi mereka terhadap nilai produk tersebut langsung jatuh maksudnya, maaf. Jadi kesimpulan presentasi pada hari ini, kesimpulannya adalah analisis tren konsumen merupakan langkah penting bagi bisnis untuk memahami perubahan kebutuhan, preferensi, dan juga perilaku masyarakat sehingga dapat menyesuaikan strategi dengan lebih tepat dan juga efektif. Dengan membaca pola yang muncul dari teknologi, gaya hidup, dan juga dinamika pasar, perusahaan dapat mengantisipasi permintaan dan juga menciptakan inovasi dan juga mengurangi yang namanya resiko keputusan yang salah. Seperti itu, teman-teman. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang tadi. Kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.